Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cailis Akmelia Haironi, NIM 1814200000266. Saya dari program studi perbankan syariah Unisnu Jepara. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat tabel distribusi, grafik histogram, grafik OGIF, dan grafik poligon dengan menggunakan. Yang pertama dilakukan adalah membuat kolom. Kolom di sini dibuat sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan kebutuhannya. Untuk ABCD kita marke sel agar hilang barisnya. ABC ini ditulis dengan nilai, kemudian D frekuensi. Untuk yang E kita kasih frekuensi kumulatif atas, F frekuensi kumulatif bawah, kemudian B frekuensi relatif atau FR. Kemudian kita copy data yang telah disediakan atau telah ditentukan. Kemudian kita tempel di Excel-nya agar lebih mudah. Selanjutnya kita menggunakan rumus Ruges. Yang pertama, kita mencari rank. Di sini kita tandai dulu yang high score atau nilai tertinggi dan low score. Untuk yang high score saya beri warna merah dan low score-nya saya beri warna kuning. Cara menentukan rank adalah high score dikurangi dengan low score atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Hasilnya adalah 57. Selanjutnya yang kedua kita mencari kelas atau jumlah kelas pada tabelnya. Caranya adalah dengan rumus sama dengan 1 plus 3,3 bintang kurung buka log kurung buka jumlah datanya. Jumlah datanya pada tabel tersebut ada 50, berarti datanya 50, kemudian dikurung tutup. Hasilnya 6,6, kita bulatkan saja menjadi 7. Yang ketiga kita mencari jarak kelasnya. Di sini kita menggunakan rumus rank dibagi dengan kelas. Dibagi dengan kelas. Hasilnya 8,8, kita bulatkan saja menjadi 9. Untuk nilai A kita isikan dengan low score-nya, kemudian kita tambahkan dengan 9. Dihitung mulai dari 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Selanjutnya untuk ke bawahnya kita isikan sesuai dengan keinginannya. Kalau ini saya plus 9 semua. Untuk nilai yang C ke bawahnya juga di plus 9 semua, harus sama. Kalau A ke bawah plus 9, berarti C juga harus plus 9. Untuk yang terakhir harus sama atau melebihi dari high score-nya, tidak boleh kurang dari high score-nya. Untuk frekuensi kita mencari data. Untuk 52 sampai dengan 60 saya beri warna kuning, jumlahnya ada 2. 61 sampai 69 saya beri warna orange, jumlahnya ada 13. 70 sampai dengan 78 saya beri warna hijau, jumlahnya ada 13. Di sini saya memberi warna agar
tidak keliru atau tidak bingung menentukannya, agar lebih mudah untuk mencari nilainya. Ini untuk yang 79 sampai 87 saya beri warna biru, jumlahnya ada 8. Selanjutnya 88 sampai dengan 96 saya beri warna ungu muda. Ini jumlahnya ada 4. Selanjutnya 97 sampai 105 saya beri warna dengan coklat muda. Ini tinggal 99, 97. Nah, ini jumlahnya ada 1, 2, 3, ada 9, kita tulis aja 9, dan 105 sampai 114 cuma ada 1. Kemudian frekuensi ini dijumlahkan dengan semuanya di blok, kemudian diklik auto sum. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif atas. Untuk yang pertama kita isi saja dengan sama dengan frekuensi yang paling atas, yaitu 2. Selanjutnya 2 ditambahkan dengan 13. Selanjutnya jumlahnya 15 ditambahkan dengan 13. Selanjutnya 28 ditambahkan dengan 8, atau atasnya ditambahkan dengan sampingnya. Ini kita plus 8, klik kolom 8, kemudian bawahnya sama dengan klik kolom atasnya ditambahkan dengan kolom sampingnya. Ini kita plus kolom 4, kita enter. Nah, begitu sampai dengan seterusnya. Nah, ini kita plus 1, klik kolom 1. Untuk hasil yang terakhir harus sama dengan jumlah frekuensinya. Jika jumlah frekuensinya 50, maka kolom terakhir pada frekuensi kumulatif atasnya harus 50. Frekuensi kumulatif bawah kita mulai dengan 1, karena frekuensi pada frekuensi yang terakhir adalah 1. Selanjutnya kita tambahkan 1 dengan atas kolom atasnya 1, yaitu 9. Kita mencari frekuensinya ini dari bawah. Selanjutnya 10 plus 4, kemudian 14 kita pluskan dengan 8, klik kolom 14, kemudian ditambahkan dengan kolom 8. Nah, ini 22 plus klik kolom 13. Nah, ini seterusnya sampai dengan atas. Nah, ini 50 hasil terakhirnya. Frekuensi relatif, yaitu dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 50, maka kita pertama adalah 2 dengan 50. Maka ini sama, kita kunci saja jumlah datanya dengan memberi tanda dolar pada D, kemudian dolar, kemudian 9. Maka ini Excel kita bisa menariknya.
Ini dia data frekuensinya, data tabel frekuensi distribusinya. Selanjutnya kita membuat histogram. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tabel juga. Kali ini hanya 2, karena kita hanya membutuhkan X dan Y. Untuk X adalah batas kelasnya, X adalah batas kelas, dan Y adalah frekuensinya. Untuk yang pertama, X batas kelas. Ini saya tulis dulu batas kelas agar tidak bingung. Untuk yang pertama kita mencari batas kelas bawah dengan cara mengulangi nilai terendah kemudian dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya kita mencarinya dengan nilai yang pada C. Untuk selanjutnya kita tambahkan dengan 0,5. Karena ini Excel, kita bisa menariknya, karena caranya juga sama, kita bisa menariknya. Itu hasilnya. Selanjutnya Y untuk yang 51,5 ini yang pertama selalu dengan 0. Selanjutnya kita copy saja frekuensinya. Kita copy, kemudian kita tempel pada Y. Nah, selanjutnya kita blok semua tabel pada histogram, kemudian kita pilih insert, kemudian kita klik yang kolom. Ini sesuai selera, saya milih yang 2D atau 2 dimensi. Kemudian pada merahnya kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita pilih yang ada 1, 2, 3 itu, kita klik kiri, kemudian diklik kanan, kemudian kita pilih select data, add. Untuk yang series name kita kopikan yang data X, dan untuk series value kita kopikan data yang Y. Kemudian di OK. Untuk yang X batas kelas kita pilih remove saja. Selanjutnya pada edit kita kopikan data yang di X, kita OK. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita OK. Selanjutnya tinggal mengganti namanya. Untuk selanjutnya kalau ingin mengetahui, kita klik kanan, kemudian add data label. Selanjutnya kita mengganti namanya dengan grafik histogram. Selanjutnya jika ingin merapatkan, klik kanan, format data label, pilih yang gap white, itu tinggal sesuai keinginan. Nah itu jadi lebih rapat. Selanjutnya kita akan membuat grafik OGIF. Sama seperti tadi, kita membuat 2 kolom. Yang pertama untuk kolom X dan yang kedua untuk kolom Y, di mana X adalah batas kelas dan Y adalah frekuensi kumulatif. Yang pertama caranya seperti tadi. Untuk baris pertama kita ambil yang low score-nya atau 52-nya, kita kurangi dengan 0,5. Selanjutnya untuk data ke bawahnya kita ambilkan dari kolom C yang di plus dengan 0,5. C2 plus 0,5. Nah, sekarang ini kita tarik ke bawah agar lebih gampang.
Untuk yang Y ini kita menggunakan frekuensi kumulatif. Yang pertama selalu 0, kemudian sama frekuensinya 2. Selanjutnya 2 ditambahkan dengan frekuensi di bawahnya, yaitu kita ke atas 13. Kemudian kita enter. Selanjutnya 15 kita tambahkan dengan frekuensi di bawahnya lagi. Hasilnya 28. Selanjutnya 28 kita tambahkan lagi dengan frekuensi di bawahnya sama seperti tadi. Ini saya ambil dari frekuensi yang ada di histogram agar lebih mudah, tidak bolak-balik. Nah, itu hasilnya 40. Selanjutnya 40 kita tambahkan lagi dengan angka yang ada di bawahnya, frekuensi yang ke bawahnya, atau plus 9. Ini sama caranya dengan frekuensi kumulatif atas. Hasilnya adalah 50. Selanjutnya data semuanya diblok. Kemudian klik insert, kita cari yang lain. Pilih yang 2 di line. Karena kita membutuhkan garis biru saja, maka yang merah kita klik kiri, kemudian klik kanan, kita delete. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian pilih select data, sama seperti tadi. Untuk yang series name kita blok kolom yang X. Selanjutnya yang series value kita blok kolom yang Y. Oke. Selanjutnya yang edit. Untuk yang X kita remove saja, kemudian edit, blok semua kolom X. Kemudian oke. Selanjutnya kita namai grafiknya, grafik poligon. Kita pilih warna sesuai dengan keinginan. Maaf, maksud saya adalah grafik OGIF. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik poligon. Sama seperti tadi, kita membuat 2 kolom untuk X dan Y. Tetapi di sini yang membedakan adalah untuk kolom X kita menggunakan titik tengah, dan Y kita sama menggunakan frekuensi. Untuk kolom pertama kita kosongi terlebih dahulu, kita langsung ke kolom yang baris kedua. Caranya adalah nilai A dan C kita tambahkan. Ini contohnya A2 plus C2, kemudian dibagi 2. Nah, sekarang kita tinggal menarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita isi frekuensinya. Untuk yang pertama kita isi 0. Kemudian selanjutnya kita copy frekuensi yang ada di atas, yang frekuensi. Kemudian kita tinggal menempelkannya pada kolom bagian Y. Untuk yang pertama kita sama menggunakan rumus seperti tadi. Kita pilih A2, atau kemudian kita kurangi dengan 0,5.
Nah, sudah jadi, selanjutnya kita blok kolom tersebut, kemudian klik insert, pilih yang lain sama seperti grafik OGIF. Nah, karena kita membutuhkan titik tengahnya, maka yang warna merah kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya klik kanan lagi, kita pilih select data, add, kemudian series name kita blok kolom X, selanjutnya series value kita blok kolom yang Y. Sama seperti tadi, ini add label rank kita blok yang X. Untuk yang X kita remove saja, kemudian klik OK. Nah, seperti itu ke tampilan grafik OGIF-nya, grafik poligon maksudnya. Kemudian kita warnai sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal mengganti namanya grafik poligon. Nah, ini sudah jadi, mulai dari ini kurang menambahkan add data labelnya dengan cara klik kanan, kemudian add data label untuk mengetahui jumlah nomornya. Kemudian ini saya akan mewarnai untuk tabel distribusinya, saya warnai dengan warna biru agar terlihat, agar bisa membedakan kalau yang itu adalah tabel frekuensi atau tabel frekuensi distribusi. Nah, ini sudah jadi tabel frekuensinya, grafik histogram, grafik OGIF, dan grafik poligon.